A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrajna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104 AM dan juga di channel YouTube-nya iDream TV Successful Muslim Family, di mana insyaallah kita akan coba mengurai kiat-kiat di dalam pendidikan anak dalam program Tarbiyatul Aulad. Seperti biasa kita akan lanjutkan kajian kita dalam program ini merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasilwan dalam kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Mudah-mudahan adalah sedikit ilmu yang bisa kita simpan, kita ambil untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mencari keridhaan Allah, karena ada perintah dalam Al-Quran, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasilah atau perantara yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu, ilmu yang bermanfaat, yang kalau kita amalkan dan diamalkan oleh orang-orang yang kita ajarkan, maka insyaallah pahalanya mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga Anda, kita sahabat iDream termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia saat berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka oleh Allah, kemudian dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang saleh dan dimasukkan ke dalam jannahnya, serta dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, izinkan saya mengangkat tema pada kesempatan kali ini dalam program Tarbiyatul Aulad, membiasakan anak gemar berolahraga. Jadi ini bagian dari pendidikan di dalam kurikulum Islam. Sebelumnya kita sudah bahas tentang menjaga kesehatan anak dengan pola makan yang sehat dan juga berobat ketika sakit. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 dan mungkin kita tidak pernah tahu lagi apakah akan ada pandemi-pandemi baru dalam sekian tahun yang akan datang, karena menurut WHO itu tidak mustahil terjadi, pandemi-pandemi berikutnya akan muncul.
Oleh karena itu penting bagi kita memasukkan konsep olahraga atau membiasakan olahraga di dalam kurikulum pendidikan anak. Jadi jangan hanya anak kita itu pandai mengaji, ya, kemudian rajin beribadah, tetapi kemudian melupakan olahraga. Gitu. Dan nanti lebih jauh kita akan lihat bahwa olahraga ini bagian dari sunnah, ya, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang berusaha menghidupkan sunnah gitu, tetapi nggak mau olahraga, ya ini dipertanyakan gitu ya, serius gak gitu ya. Jadi orang Islam ini tidak hanya aktif di masjid ya, tetapi juga aktif di dalam sosial dan juga aktif di dalam menjaga kesehatan tubuh, salah satunya dengan berolahraga. Nah, ini yang kita coba tanamkan kepada anak kita sehingga mereka tidak malas ya, untuk menjalankan program olahraga. Ya ringan lah ya. Jangan bayangkan olahraga itu ya harus sepak bola, ya, itu kan permainan. Ya. Harus main basket gitu, enggak ya. Ya, olahraga itu bisa dengan menggerakkan anggota tubuh kita walaupun berada di atas tempat tidur. Ya artinya di rumah gitu ya. Ya tidak kemana-mana tapi tetap berolahraga. Ya, itu niatnya ya mengamalkan sunnah Nabi begitu. Kalau ibu-ibu sekarang ada namanya apa ya? Senam ya. Kadang senam pakai musik ya. Atau yoga ya. Nah, yoga ya bagian gerakannya aja. Kalau yang tata caranya yang pakai meditasi itu nggak usah lah ya. Karena itu tidak khawatir lah ya, agak riskan nanti bertentangan dengan syariat ya. Gerakannya boleh ya, bagus, peregangan itu bermanfaat untuk menjaga metabolisme tubuh yang baik. Ya minimal itu ya, syukur-syukur anak kita misalnya takdirkan rezekinya lebih ya, bisa beli kuda yaitu ikut klub ya, klub apa namanya saya lupa ya, klub penunggang kuda itu olahraga mahal itu ya. Itu bagian sunnah Nabi juga itu ya. Atau misalnya menembak sasaran ya. Nah, kalau dulu Nabi ya pakai panah. Dulu kan belum ada M16 ya. Jadi dulu masih pakai panah ya. Kalau saya di kampung dulu pakai ketapel. Nah, itu sama ya. Olahraga menembak sasaran ya, atau memanah boleh lah. Itu penting ya untuk anak kita. Kalau yang mau jadi tentara malah penting sekali itu ya. Menargetkan sasaran dengan jitu ya, itu ya. Ya bisa pakai ketapel ya, bisa juga pakai panah atau pakai senjata ya. Kalau di kampung dekat-dekat hutan tuh ada namanya sumpit ya, pakai mulut tiup ya, biasanya digunakan untuk berburu ya. Jadi sebetulnya skill olahraga menargetkan sasaran itu tidak hanya berbicara olahraga atau juga pertahanan ya, defense, tapi juga bisa digunakan untuk mencari penghidupan. Artinya kalau orang dulu ya dengan kepandaian memanah atau menyumpit ya, itu mereka bisa survive untuk mendapatkan makanan ya, berburu hewan gitu kan, untuk mendapatkan pasokan protein begitu. Jadi penting. Atau berenang ya, sibahah ya. Berenang ini juga bagian dari sunnah Nabi. Padahal kalau dipikir-pikir Nabi di zaman Nabi Muhammad itu tinggal di padang pasir ya. Memang di Mekah itu ada laut, tapi kan jauh. Untuk ukuran orang itu jauh, zaman itu jauh. Ya, dan di tempat Rasulullah tidak seperti kita, ada telaga, ya, ada sungai, ada luwi kata orang Sunda ya, ada danau itu, nggak ada.
Ya, pasir, batu, ya, nggak ada sumber Zam-Zam, ada oase juga nggak boleh dipakai berenang kan. Jadi untuk minum. Tapi Nabi mengingatkan umatnya untuk belajar, untuk mengajarkan anak-anak kita itu berenang. Ya. Karena dalam Al-Quran kan ada kisah Nabi Nuh ya, yang berbicara tentang banjir bandang. Nah, itu juga ada penekanan. Nah, minimal dengan kepandaian berenang ya, selain kita gunakan untuk berolahraga, in case kalau dia perlu untuk misalnya ada orang minta tolong di sungai mau tenggelam ya harus bisa berenang kan, itu menyelamatkan. Walaupun sebetulnya tetap ya hidup mati itu di tangan Allah ya. Ada orang yang pintar berenang ya, tetap kalau udah waktunya ajal ya meninggal di saat berenang. Ya, bukan berarti itu yang menjadi kunci keselamatan atau kunci hidup, ya enggak lah. Itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar itu ya ini bagian dari apa yang Rasulullah perintahkan untuk diajarkan. Tujuannya itu ya untuk zaman sekarang ya kita untuk paling tidak yang paling dekat adalah untuk menjaga kesehatan tubuh. Sehingga tidak mudah terserang penyakit, apalagi di zaman munculnya pandemi. Dan anak-anak kita juga harus memahami konsep tidak membahayakan diri, ya, tidak boleh membahayakan diri dan juga orang lain. Ya, walaupun kita tahu ya bahwa hidup mati, celaka, selamat itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi konsepnya di dalam Islam ada yang namanya ikhtiar, ada yang namanya usaha ya. Usaha itu boleh dalam bentuk mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau menjauhkan sesuatu agar tidak terkena sesuatu ya. Ya, kita mencegah diri kita dari bahaya supaya tidak kena bahaya, itu bagian dari syariat ya. Walaupun kita tahu bahaya itu ya datangnya, yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi konsepnya ya, bagaimana kita anak-anak ini paham supaya dirinya tidak membahayakan orang lain, dan yang paling penting juga tidak membahayakan dirinya. Ya, salah satunya dengan rajin berolahraga, gitu kan, supaya mereka imun tubuhnya bagus sehingga tidak mudah terkena penyakit menular, sehingga dia terjauhkan dari menularkan penyakit, gitu ya. Ya, kadang orang kan teledor gitu, malas olahraga sehingga imun tubuhnya rendah, begitu kena virus terjangkit ya, sampai ke rumah ditularkan ya kepada orang-orang dalam rumah. Nah, ini yang bahayanya kan begitu. Ya, dulu saya ingat banget ya di zaman Covid-19 waktu awal-awal orang takut keluar rumah. Mereka takut kena Covid ya, banyak orang-orang tua yang tidak berani beraktivitas di luar rumah ya. Dijaga betul jangan sampai keluar rumah ya, nggak main ke mall ya, nggak ke pasar, belanja online aja deh gitu ya, supaya kemudian tidak tertular penyakit. Ternyata kena juga. Punya usut rupanya dari anaknya ya, atau ada dari anggota keluarga yang berani beraktivitas di luar rumah, sampai ke rumah virusnya ditularkan ya. Padahal dalam Islam sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni ya, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah berkata, la dharara wa la dirar ya. Orang Islam itu tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain ya, la dharara wa la dirar. Prinsip ini harus disadari oleh anak-anak kita. Sehingga kalau dia bersin, dia tutup. Ya. Kalau dia sakit, dia tahu nih. Ya. Saya sakit ini bisa nularin orang, maka dia aware, care di rumah. Ya. Dengan sadar nanti dia akan pisahkan tempat minumnya, tempat makannya. Ya. Kemudian dengan sadar dia menjalani isolasi, ya, tidak berinteraksi secara intens dengan orang lain, terutama dengan anggota keluarga. Karena dia sadar la dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Ya. Dalam bahasa Al-Qur'an kan gitu ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya. Janganlah kalian menjerumuskan ya diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri. Ya. Ini yang kemudian kita harus pahami.
Nah, yang paling penting dari itu juga ya adalah untuk membiasakan anak kita untuk rajin berolahraga. Sebagai sebuah hal ini merupakan perwujudan ya dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60. Jadi mungkin kita bertanya-tanya ya. Kamu bertanya. Kita bertanya-tanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu giat, ya, aktif, ya. Seperti tadi ya, Rasulullah itu pandai bergulat, kemudian memainkan senjata pedang ya, harganya itu main pedang, kemudian memanah, ya, menunggang itu bisa nunggang kuda, nunggang unta, kalau sekarang mungkin ya nunggang motor lah ya. Nah, tapi beda sih ya. Kalau nunggang kuda itu tubuh ini itu harus menjaga keseimbangan. Nah, orang kalau naik kuda, saya pernah sekali naik kuda itu. Memang diperlukan keterampilan skill tersendiri ya. Jadi tidak hanya kalau naik motor kan plak pegang stang kan ini. Kalau di kuda nggak ada stangnya. Jadi kita harus bisa steady, tegak di atas kuda yang sedang berjalan atau berlari. Wah, jadi tubuh kita itu harus mengikuti ritme gerakan kuda supaya tidak jatuh. Nah, makanya kemudian orang yang pinter atau biasa naik kuda itu keseimbangan badannya bagus, nggak gampang roboh ya. Karena ada orang gampang banget tubuhnya gitu. Nah, kalau orang udah biasa naik kuda enggak, nah, karena dia biasa yang menjaga keseimbangan di dalam pergerak ketika kuda itu bergerak. Apalagi yang lebih ekstrim lagi sambil naik kuda sambil manah seperti di Jepang ya. Orang-orang Jepang itu ada olahraganya begitu, saya lupa nama olahraganya. Dia naik kuda, kemudian sambil naik kuda dia arahkan panah. Kalau di Inggris naik kuda sambil megang tombak ya. Iya, orang mikirnya kalau udah manah, itu teroris, gitu ya. Itu kebiasaan teroris. Olahraga teroris siapa bilang? Orang-orang Inggris ya itu berkuda itu, megang tombak. Ya. Kemudian orang Jepang ya, berkuda, megang samurai, kemudian megang panah. Nggak ada lah. Kemudian kalau ada umat Islam melakukan olahraga naik kuda, dikasih label teroris ya, ini tidak tepat ya. Ini olahraga berkuda itu bagian dari kebiasaan masyarakat dunia manapun ya. Memanah juga sama ya. Bahkan suku pedalaman yang mungkin di Afrika yang jauh dari peradaban luar, dia tahu itu bikin panah. Ya, untuk berburu gitu kan. Nah, jadi ini bagian dari sunatullah. Nah, hal ini ya kenapa Rasulullah SAW termasuk orang yang giat berolahraga atau gemar berolahraga sebagaimana juga para sahabatnya. Ini merupakan perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah diri kalian untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ini bahasa semudahnya, kalian itu harus steady, harus kuat, ya. Harus bersiap siaga menghadapi kemungkinan apapun. Jangan hanya dibayangkan perang ya. Bisa saja datang kayak pandemi sekarang ya. Itu pandemi itu kan memerlukan kekuatan tubuh. Nah, ya. Maka kalau orang Islam tubuhnya tidak sehat, tidak kuat, datang pandemi ya paling rebah duluan ya. Orang lain masih pada bertahan ya, begitu orang Islam ya, yang tidak memiliki kekuatan tubuh yang bagus, rebah. Padahal Allah suka ya
ketika disembah ya, dan yang menyembah Allah ini kan orang Islam. Justru yang menyembah ini kemudian banyak rubuh ya, banyak rebah gara-gara pandemi kan sangat disayangkan. Jadi tujuannya itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah ya diri kalian untuk menghadapi mereka, ya mereka dalam tanda kutip musuh ya. Musuh ini bisa apa saja saya katakan. Yang penting sifatnya bisa memberikan mudarat atau bahaya kepada kita. Ya, bisa penyakit, bisa pandemi tadi ya, atau juga mungkin ya serangan musuh, atau juga mungkin kalau sekarang ada istilah ghazul fikr ya, perang pemikiran. Orang Islam juga otaknya harus kuat, ya, harus cerdas. Tidak mudah ditipu dan dibohongi ya, apalagi cuman sama papa mama minta pulsa gitu. Gampang panik ya. Orang biasanya kalau malas olahraga memang gampang panik ya, tapi kalau biasa olahraga, biasa tenang, tidak mudah panik dan tidak mudah diperdaya. Makanya ada konsep kan mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat ya, memang ada relevansinya, ada kaitannya. Bahwa ketika tubuh kita sehat maka insya Allah ya, membantu kesehatan, kekuatan, kestabilan tubuh ya. Membantu ya, bukan berarti mutlak ya. Karena faktanya banyak juga orang-orang yang badannya sehat gede tapi kafir kepada Allah kan. Nah inilah ya, atas dasar itulah kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya, mereka tidak berdiam diri ketika dalam situasi tenang ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersiaga. Makanya ada perintah yang aktif ya, untuk kemudian membiasakan anak-anak yang berlatih, berarti berlatih yang menunggang kuda, berlatih memanah, berlatih menombak ya. Berlatih apalagi yang sifatnya untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan hal ini juga sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sebuah hadis, ya, al-mu'minul qawiyyu ya, khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Nah, orang beriman yang kuat, ya, al-mu'minul qawiyyu ya, mukmin yang kuat, ya, perkasa begitu. Khairun ya, kata Rasulullah SAW itu wah jempol ya. 2 jempol lah ya, jempol artinya bagus. Jadi kita jangan berpikir yang penting jiwa sehat, wah, kita beriman kepada Allah. Iya itu penting ya, tapi perhatikan juga kekuatan tubuh kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini satu paket antara jiwa dan rohani, ya, antara jasmani dan rohani. Jadi jangan hanya menitik beratkan urusan rohani, mengabaikan urusan jasmani. Ya. Jadi pikirkan juga, ya, kuat rohani dan kuat jasmani. Al-mu'minul qawiyyu, ya, mukmin yang kuat itu khairun, itu baik, lebih bagus. Wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dha'if. Ya. Ada orang imannya sama, ibadahnya sama, ya. Tahajud kuatnya sama, ya, haji dan umrohnya jumlahnya sama itu. Nah kalau mau dibanding-banding mana yang lebih baik dan mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tambahannya adalah yang paling sehat, yang paling kuat. Nah itu. Ya, sama-sama wali Allahnya begitu ya. Sama-sama orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang satu secara fisik kuat. Nah, secara fisik kuat. Artinya steady-nya, postur tubuhnya, gerakannya lincah, itu khairun, lebih baik. Kemudian wahabu ilallah, dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita suka nanya, mana yang kakak anak-anak kita, siapa yang cantik papa, siapa yang cantik kakak apa adik misalnya gitu. Mana yang cantik, mana yang tampan papa apa kakak, ya mana yang cantik mama atau kakak itu. Misalnya ke anak-anak yang kembar, itu kan senang kalau dibilang lebih gitu ya. Tapi herannya ketika berbicara agama banyak orang yang tidak termotivasi untuk lebih ya.
Nah, karena itulah kemudian ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Islam mengajak umatnya untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk berolahraga atau mengolah fisik. Ya. Tidak hanya mengolah rohani, ya mengolah kalbu, tetapi juga mengolah jasmani. Nah, di antaranya adalah dengan sibahah tadi ya, berenang, kemudian rimayah, ya, melontar, ya, melontar dalam maksud mengenai target atau sasaran. Ya. Bisa bentuknya lempar lembing, ya, sekarang kan resmi itu ya lempar lembing itu olahraga kan. Yang tertolak peluru itu ada ya, lempar besi yang bulat supaya jauh. Dan juga menunggang, menunggang kuda ya, kalau dulu menunggang onta. Nah, semuanya itu merupakan petunjuk Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis-hadis. Apa hadisnya? Ada banyak ya. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad jayyid ya, dari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu syai' laisa min dzikrillah fahuwa lahu. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, dalam semua perkara ya, selain dari mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sia-sia. Au syahwun ya, atau juga senda gurau ya. Illa arba, kecuali ada 4 hal. Jadi ada 4 hal ya. Disebut dengan konsep seperti permainan begitu, tapi disebut Rasulullah SAW ini tidaklah sia-sia. Karena kan dalam Islam itu ada larangan melalaikan diri dengan permainan. Nah itu ya. Karena kan pada dasarnya kita diperintahkan Allah untuk beribadah. Ya. Jadi orang Islam itu hatinya nggak boleh ghaflah, nggak boleh lalai dari konsep ini, ya, konsep beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hadis ini, kullu syai' laisa min dzikrillah, ya segala sesuatu yang di luar mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, nah, maka itu adalah lahwun, ya, au syahwun, ya, sia-sia. Illa arba, kecuali 4 hal. Ya. Illa arba'u khisal, kecuali 4 hal. Apa itu? Yang pertama masyur rajul ya, bainal ghardain. Yang pertama adalah berjalannya seseorang di antara 2 tujuan ya. Disebutkan di sini lirami ya, untuk memanah. Ya. Jadi boleh ya dalam konteks mungkin berburu ya, atau juga mungkin dia berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dia punya kegemaran memanah. Ya, kalau zaman sekarang berarti menembak. Ya. Karena ada perbakin ya namanya di Indonesia. Ya, orang Islam tuh kalau ikut perbakin jadi ibadah. Ya, bagian dari perintah ya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang kedua wata'dibu farasah. Ya, kemudian mendidik kudanya. Nah, ya kalau dulu kan kuda itu vital ya untuk transportasi, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang ini dalam artian tidak melulu perang ya. Artinya ketika misalnya diperintahkan untuk segera sampai ke sana oleh Rasulullah ya, atau menolong seseorang untuk apa gitu. Keberadaan kuda itu kan sangat besar, ya, vital perannya. Kalau zaman sekarang berarti apa? Ya mungkin kemampuan naik motor, ya, naik sepeda, menunggang. Ya. Nah, boleh itu. Ya. Jadi motornya dikotak-atik, dirapihin, ya, sennya, ya, gitu ya, dicuci. Ya, itu bagian dari ini sebetulnya. Ada olahraga motor cross sekarang ya. Nah, itu. Jadi boleh anak-anak kita tuh ya, aktif olahraga motocross tapi niatkan, nah itu tadi ya, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Wa mula'abatuhu ahlah ya, dan kemudian bersendagoro dengan keluarganya. Ini bukan bagian dari ghaflah ya, atau ya, lalai ya, dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala.
ya sampai ke rumah dari mana-mana bercengkerama dengan keluarga, ya, dengan istri, dengan anak, ya. Mungkin kalau kita dulu ingat ya punya kakek itu, kakek senang, ayo naik kuda kek, waktu zaman kecil-kecil ya, bapaknya jadi kuda ya atau kakeknya jadi kuda, main kuda-kudaan boleh, ya. bukan boleh, bahkan itu bagian dari sunnah ya, sunnah untuk membahagiakan keluarga, karena Nabi Muhammad demikian ya. Sampai-sampai cucu beliau itu ya pernah menunggangi pundak Rasulullah ketika Rasulullah sujud sedang mengimami salat berjamaah. Nah, itu kan nggak mungkin ya cucu beliau itu seberani itu kalau memang Rasulullah nggak terbiasa demikian ketika berada dengan cucunya, nggak ujug-ujug lah gitu ya. Artinya Rasulullah biasa bercengkerama, bersendagoro dengan keluarganya, termasuk cucu-cucunya gitu ya. Kemudian wa ta'limuhu sibahah ya, dan juga mengajari berenang ya. Jadi anak-anak kita ini ajarkan mereka berenang. Habis Genji saya nggak bisa berenang ya, tapi anak saya pengen banget bisa berenang ya. Maka mengkursuskan itu bagian dari ibadah. Nah, ya. Walaupun kita tidak kita yang mengajarkannya, tapi kita yang mengeluarkan uangnya, cari instruktur renang, ajarkan anak-anak bisa berenang. Ya. Minimal kalau dia dilemparin ke laut nggak langsung tenggelam, bisa lah survive dulu gitu ya, berenang. Jadi ini menjadi isyarat ya bahwa Rasulullah SAW memerintahkan atau membiasakan ya dirinya untuk kemudian aktif berolahraga. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Nabi Muhammad SAW ya, satu ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-60 tadi ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Ini sampai 3 kali diulang Rasulullah SAW. Apa? Sesungguhnya kekuatan itu ada di dalam melempar sasaran atau target ya. Dan itu diulang Rasulullah SAW. Sesungguhnya kekuatan itu ada dalam melempar, sesungguhnya kekuatan itu ada di dalam melempar. Jadi orang Islam ini harus pintar itu tadi ya, menarget kalau bicara olahraga apa saja ya, atau mengarahkan katakanlah di dalam konteks ya, sekarang tuh permainan edukasi gitu ya. Sebaik-baiknya adalah yang konsepnya adalah bagaimana menargetkan sesuatu. Saya ingat banget dulu ada pelatihan motivasi ya, zaman saya pernah bekerja dulu ya. Ada pelatihan motivasi karyawan ya. Ada salah satu permainan ya, ice breakingnya lah gitu ya. Ice breaking itu adalah satu permainan ya, instrukturnya ini ngasih kita 3 bola ya, bola pingpong. Mana bola pingpong kita pegang, kemudian beliau meletakkan gelas. Nah, ya. Gelas di 3 sasaran yang berbeda. Agak lebih dekat, sasaran 1, sasaran 2, sasaran 3. Masing-masing itu dijanjikan hadiah. Anda yang bisa memasukkan di ini dapat ini dapat ini ya itu. Wah semangat itu, tadinya kita lagi ngantuk gitu. Dengerin motivasi ya. Kemudian jadi semangat. Bangun ya, kemudian pegang bola, coba cuma dikasih 3 bolanya, tidak lebih, jadi harus bisa. Nggak ada yang kemudian 3 bola itu berhasil. Paling hanya 1 bola lah itu, karena memang kita tidak terbiasa, termasuk saya. Makanya penting bagi kita untuk membiasakan. Ya, boleh tuh anak-anak tuh ya, jadi satu sisi orang tua juga harus menyadari ini ya. Mengajarkan anak-anak kalau permainan apalah gitu ya, atau aktivitas ya, atau permainan edukasi yang sifatnya menargetkan sasaran. Bentuknya banyak lah sekarang ya, bentuknya banyak. Ya, selain hanya memanah, melontar, ya main ketapel begitu. Ya, termasuk sebetulnya main basket ya.
itu ada keranjang. Nah, itu kan sasaran kita memasukkan bola ke dalam keranjang. Boleh, nggak apa-apa. Bagaimana bola itu yang besar itu masuk gitu, ke dalam keranjang. Itu bagian dari yang Rasulullah SAW katakan, innal quwwata ramyu, sesungguhnya kekuatan itu ada pada melempar. Jadi makin jitu ya lemparan kita itu makin hebat, makin bagus. Dan itulah hidup kita, ya, bagaimana kita bisa mencapai sasaran itu dengan tepat. Kalau sholat, bagaimana sholatnya khusyuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup kita itu ada banyak sasaran-sasaran ya yang harus kita capai. Kalau pergi haji, bagaimana haji jadi mabrur ya. Umrah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedekah, bagaimana sedekah itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas targetnya. Kan ada dalam sedekah itu kan ada ikhlas, ada riya. Ada juga karena Allah, ada juga karena yang lain. Ya, ada yang sedekahnya karena ingin dipuji, karena ingin dibilang baik, begitu. Ada yang ingin mendapatkan balasan, begitu ya. Sedekah 1 juta, harapannya balik 10 juta. Ya, karena ada ayat mengatakan, manja bil hasanat falahu asru amsalihha. Yang berdatang dengan kebaikan, dengan 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Oh, jadi sedekah 1 juta harapannya dibalikin 10 juta sama Allah itu ya. Ini kan salah sasaran gitu kan. Karena sasaran yang tepat di dalam sedekah itu adalah bagaimana itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah sedekah yang ikhlas. Ya, orang Islam ini kadang keliru kan. Keliru menargetkan amal salehnya. Ada orang yang baca Quran ya, dengan harapan itu ya pengen kaya, baca surah ini supaya rezeki dilancarkan, kekayaan melimpah. Ya, padahal kan seharusnya membaca Al-Quran itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar Allah cinta dengan kita. Targetnya itu ya, bukan dunia itu. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Itu dia bicara konsepnya seperti itu. Juga dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Al-Bazzar dan juga At-Tabrani dengan sanad jayyid juga ini bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alaikum birrami fa innahu min khairi lahwikum." Ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan hendaklah kalian bermain melempar. Ya, melempar di sini tadi ya, bisa memanah, bisa main ketapel atau bisa main basket apa saja. Fa innahu min khairi lahwikum, karena itu kata Rasulullah SAW ya, permainan yang paling baik buat kalian. Jadi kalau kalian mau istilahnya dalam tanda kutip bermain ya, bermain ya kan, karena ada ayat yang menyindir ya, innamal hayatud dunya lahu wa la'ib ya. Sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi seolah-olah Allah itu ya, tidak menyukai ya, kita ini larut di dalam permainan. Ya. Maka dalam hal ini Rasulullah mengatakan sebaik-baik permainan bagi seorang mukmin adalah permainan yang mengarahkan kita untuk mahir dalam mencapai target. Itu yang harus kita pahami. Kemudian diriwayatkan juga oleh dari Imam Al-Bukhari di dalam sahih kitab sahihnya ya, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melewati para sahabat ya di sebuah area memanah. Jadi Nabi lagi jalan, ya, Nabi itu suka begitu ya. Nabi itu senang sidak, ya, tapi bukan pencitraan sidaknya. Enggak ada lah masuk ke dalam gorong-gorong, enggak. Karena beliau tidak mencitrakan diri baik, tapi beliau memang orang baik. Beliau sidak ya, belusukan, tapi belusukannya tidak tidak dalam konteks pencitraan ya, tetapi belusukannya betul-betul ingin mengetahui apa yang diperlukan oleh umatnya, apa yang menjadi masalah di kalangan umatnya. Kehadirannya itu menjadi solusi ya. Ya, Rasulullah terjun ke pasar, dia belusukan ke pasar, ada ayat yang menyebut Rasulullah belusukan ke pasar. Masuk ke dalam pasar ya, kehadiran beliau menjadi solusi, menjadi pemecah masalah. Sahabat bertanya begini, kalau ada yang salah ditegur oleh Rasulullah, enggak boleh ini. Jadi satu ketika Rasulullah SAW ya, melewati para sahabat di sebuah arena memanah. Beliau kemudian memberikan semangat, memberikan penyemangat kepada mereka. Jadi
sahabat ini lagi latihan, Rasulullah lewat, wah langsung terperang, oh ya ada Rasulullah gitu ya. Lalu kemudian karena Rasulullah tahu ya sahabat ini menanti sikapnya gitu ya, menanti respon dan reaksinya, maka kemudian yang keluar adalah kata-kata penyemangat, artinya terusin. Apa kata Rasulullah SAW? Irmu wa ana ma'akum kullukum. Ya. Lemparlah, panahlah gitu ya. Oleh kalian sungguhnya aku bersama kalian semua. Jadi dimotivasi, disemangati begitu. Jadi sahabat itu makin semangat. Kemudian dalam kitab Sahihain ya disebutkan juga bahwa Nabi Muhammad SAW mengizinkan kepada orang-orang Habsyah ya. Jadi satu ketika ada orang-orang dari Habsyah ya, ini mereka dulu di zaman Nabi itu banyak diperbudak ya, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW ya. Yang paling terkenal di kalangan orang Habsyah ini adalah Sayyidina Bilal bin Rabah ya. Satu ketika orang-orang Habsyah ini ya, karena memang orang Habsyah ini karena biasa berburu, skill menombaknya itu hebat. Nah, itu. Satu ketika mereka sedang bermain tombak ya, di dalam area masjid. Nah, kalau dulu kan masjid jangan bayangkan masjid Nabi dengan masjid kita sekarang. Atau masjid Nabi dulu dengan masjid Nabawi sekarang beda ya. Dulu tuh ya cuman dinding, kemudian dikasih atap dari pelepah kurma ya. Kemudian lantainya masih pasir. Gitu. Enggak keramik gitu ya. Jadi area yang agak ke dalam itu biasanya ada mimbar. Kemudian area bagian belakang tidak diatapi gitu, los untuk pencahayaan gitu kan. Nah, di area situ mereka main. Nah, lalu kemudian Sayyidah Aisyah juga ikut menyaksikan. Jadi karena kan rumah Nabi itu kan mepet dengan masjid ya. Kalau ada mungkin ada di antara sahabat itu yang pernah browsing ya. Bentuk rumah Nabi di zaman Rasulullah itu. Rumah Rasulullah itu mepet ke masjid ya. Jadi begitu buka jendela dalamnya di masjid tuh. Nah, jadi Nabi Muhammad ketika itu berada di dalam rumah beliau bersama dengan Sayyidah Aisyah ya, berarti di rumah Sayyidah Aisyah, dan kemudian menyaksikan ya, orang-orang Habsyah sedang melempar, sedang bermain tombak. Nah, dan kemudian Rasulullah SAW berkata ya, kepada mereka gitu kan. Apa kata Rasulullah? Dunakum ya Bani Arfidah. Nah, ya. Teruskan wahai Bani Arfidah. Jadi lanjut. Nah, kan gitu ya bahasa kitanya. Ini tidak dilarang, tapi Rasulullah SAW semangati mereka, dan Sayyidah Aisyah ketika itu menyaksikan sampai bosan dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan. Nah. Nah. Dan ketika mereka sedang bermain tombak di hadapan Nabi, maka datanglah Sayyidina Umar ya, yang membawa kayu kemudian mengusir mereka dengan kayu tersebut. Ya. Satu ya mainnya di dalam masjid, ya. Yang kedua ya beraktivitas dalam tanda kutip ya bukan ibadah begitu. Bagi dalam pandangan Sayyidina Umar ketika itu. Maka kemudian Rasulullah SAW ya menegur Sayyidina Umar yang mengusir mereka. Ya, jangan diusir, ya biarkanlah mereka wahai Umar. Ya, Rasulullah malah melarang Sayyidina Umar mengganggu. Karena itu tadi ya sinkron dengan hadis Rasulullah SAW yang beliau mengatakan innal quwwata ramyu. Ya, kekuatan itu ada pada melontar. Dan Rasulullah katakan fa innahu min khairil lahwikum, dan itu sebaik-baik permainan buat kalian. Maka ketika Sayyidina Umar datang lalu kemudian bikin orang jadi bubar ya, maka Rasulullah melarang, biarkanlah wahai mereka Umar, biarkan saja. Nah, diriwayatkan ini menunjukkan bahwa kemurahan dan kemudahan agama Islam. Rasulullah menetapkan kebolehan permainan atau latihan yang dilakukan di dalam masjid. Ya, ini juga menjelaskan bahwa masjid di dalam Islam memiliki fungsi sebagai sarana dan ibadah, latihan militer serta tempat pendidikan individu dan masyarakat umum.
Jadi dari sinilah ya, dari hadis inilah kemudian ya, sebagian ulama mengatakan Islam masjid itu menjadi sentral aktivitas ya, kaum muslimin. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin bukan maksiat. Ya itu ya, ada orang, oh nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Pada prinsipnya ya, yang dilarang di dalam masjid itu yang bermaksiat, yang dalam konteks maksiat. Nah, ya. Dan ada larangan khusus ya berdagang ya, kalau dagang itu jangan di masjid jelas gitu kan. Tapi di luar itu, ya itu masjidlah sentralnya. Pendidikan, militer. Ya. Soalnya ada juga ya mereka yang mengkhususkan masjid hanya untuk kegiatan sholat atau ibadah saja. Ya. Di luar itu nggak boleh, ya rapat nggak boleh. Padahal ya, orang Islam itu kalau bicaranya orang Islam, ya mereka rapat ya untuk berbicara bagaimana kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu lakukan. Ya, termasuk juga ini tadi ya, ada sahabat yang kemudian bermain, ya, latihan memanah gitu ya, atau menombak di masjid. Dan Rasulullah SAW mengatakan la sabaqa ya, ay la rihana, ya, artinya tidak ada perlombaan atau taruhan illa fi khuffin au hafirin au nasil. Ya. Tidak ada perlombaan atau taruhan kecuali dalam tapak kaki unta atau tapak kaki kuda dan memanah. Ya. Jadi kalau mau berlomba ya berlomba pacu unta atau pacu kuda atau berlomba memanah. Nah, itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Jadi inilah yang kemudian kita ajarkan kepada anak kita supaya mereka tahu. Jadi kalau diaktif di klub basket ya, di sekolahnya, ingatkan ini. Ya. Rasulullah SAW senang kalau kita itu pintar, mahir, mencapai target, ya. Tepat sasaran. Ya. Nggak semua orang bisa ngelempar bola langsung masuk kan. Nah, ini bagian dari apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Nah, atau mungkin ada kegiatan ekskul apa di sekolahnya, aktifkan. Kalau nggak ada di sekolahnya, di rumah. Ya. Kalau ada permainan edukasi, permainan-permainan sifatnya jangan lato-lato ya. Lato-lato sasaran nggak tuh? Ya, nilai-nilailah sendiri ya. Kira-kira ada nggak unsur mencapai target sasaran itu kan, tepat sasaran. Ya. Kalau ada ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada jangan ya. Karena itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin janji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.